Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Tanu Fitriani dari Universitas Sambung Mangkurat. Tujuan saya ke sini ingin mewawancarai Ibu tentang pemanfaatan lahan basah dalam pembelajaran PJOK di SDN 1 Gunung Manggis untuk memenuhi tugas pendidikan lahan basah dari kampus. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan diri, Bu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ibu Renggadian Kuaka, guru SDN 1 Guntung Manggis, Banjarbaru, yang mana sudah lama mengajar PJOK di SD ini dari tahun 2010 sampai sekarang. Ada lagi? Ya, baik Ibu, di sini saya udah nyiapin ada 5 pertanyaan. Nanti Ibu bisa jawab sesuai dengan kondisi di lingkungan SDN 1 Gunung Manggis. Baik, langsung saja ya Bu, langsung pertanyaan pertama. Jadi pertanyaan pertamanya, bagaimana pendapat Ibu tentang potensi lahan basah di lingkungan sekolah SDN 1 Gunung Manggis ini Bu untuk pembelajaran PJOK? Terima kasih Mbak Ika. Kebetulan SD kita tidak termasuk lahan basah, yes, karena SD kita lahan kering. Cuman ada beberapa tahun yang lalu atau Ibu masih muda dulu, kita pernah praktek di SD lahan basah itu di Matapura, di Mataraman, sama kita pernah juga ke Marabahan. Jadi memang lahan basah itu sebenarnya bisa untuk digunakan aktivitas olahraga, tapi tidak terlalu berat. Itu aja sebenarnya. Untuk lari masih bisa, dengan catatan ya kanan kiri tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Ika, itu memang harus dibatasin dengan kayu dan bendera dan tali supaya tahu batas dan pada itu kalau di lahan basah ya. Kalau untuk kegiatan olahraga, tapi kebetulan di SD kita hanya lahan kering, jadi aman-aman saja. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua, apakah selama ini pernah dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran PJOK? Jika ada, dalam kegiatan bentuk apa? Kalau SD kita karena lahan kering, itu memang tidak pernah kita ada lahan basah ya. Jadi ya Ibu arahkan untuk waktu Ibu praktek aja di SD Mataraman maupun di SD Marabahan, itu tadi yang dibilang bahwasanya untuk praktek olahraganya kita bisa menggunakan yang ringan seperti lari. Oh, sepak bola bisa Bu. Sebenarnya sepak bola bisa, tapi bolanya ya bola plastik. Dengan catatan lahan basahnya itu tidak sepinggang atau tidak selutut, paling tidak semata kaki. Itu pun bisa untuk kita bermain bola tangan. Jadi bola tangan itu juga bagaimana Bu cara tetap kita memakai batas yang ada bendera. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kurikulum atau rencana pembelajaran yang secara khusus mengarah ke penggunaan lahan basah? Kalau masalah kurikulum PJOK, kali ini kita belum ini ya, karena kita masih mengikuti kurikulum Merdeka dan masih mengarah ke kurikulum yang baru ini. Jadi untuk lahan basah itu apakah ada di kurikulum masih belum tahu juga gitu loh. Cuman kalau beberapa tahun yang lalu memang ada, tapi tinggal gurunya saja yang memodifikasi untuk kegiatan olahraga tersebut. Jadi tidak mesti harus Bu sesuai kurikulum. Iya sesuai kurikulum, tapi kita ambil kegiatan olahraga tersebut yang ada lahan basah. Yang bisa digunakan ke lahan basah itu apa saja. Itu tinggal tergantung daripada guru olahraga yang ada tempat lahan basah. Kebetulan Ibu nggak ada, jadi ya seadanya di lapangan Ibu sesuai kurikulum yang sekarang gitu. Masalah kurikulum belum begitu ini juga Ibu. Kalau dulu ada untuk ini, tapi kalau kurikulum untuk lahan basah Ibu rasa ya sama-sama saja dengan kurikulum kita yang sekarang, cuma memodifikasikan. Tapi dengan catatan lahan basah tersebut hanya semata kaki, tidak sampai selutut atau sepinggang. Tapi kan Bu di kolam renang juga lahan basah gitu kan, tapi itu kolam renang bisa kita gunakan pakai polo air.
contohnya nggih Iya. polo air atau bola tangan, lempar tangkap itu masih bisa. Itu sih menurut ibu. Tinggal sesuai ini aja. Berarti untuk pembelajaran mungkin ada renang itu keluar gitu Bu, Iya. cari kolam di luar. Iya. Kalau ada kolam renang kita cari kolam di luar. Tapi kalau memang lahan basahnya tersebut sepinggang pun tidak akan masuk sekolah. Baik Bu, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya terima kasih banyak Terima kasih. sudah meluangkan waktunya, Amin. kesempatannya untuk wawancara di sini. Amin. Terima kasih. Semoga sukses, lulus dan menjadi orang Amin. hebat. Oke, terima kasih.